Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, teknik berjualan di Facebook 2 hari. Kita bicara 2 minggu nanti. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, apakah Facebook masih digunakan untuk tempat jualan? Apakah Bapak Ibu masih melihat Facebook digunakan sebagai tempat jualan? Kalau TikTok, iya. Instagram, iya. Marketplace media lainnya, iya. Tapi apakah Facebook digunakan sebagai tempat jualan? Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, apakah masih pernah melihat seperti ini? Orang berjualan mobil dan berjualan motor di Facebook. Masih pernah nggak ngelihat kayak gitu nggak? Masih melihat nggak orang yang berjualan rumah, properti itu di Facebook? Kalau masih melihat, berarti Bapak Ibu, Facebook masih menjadi tempat. Orang posting aneka jualan kue, kuliner, makanan di Facebook. Masih lihat nggak? Orang posting jualan berbagai macam busana itu di Facebook. Masih lihat nggak? Kalau memang masih, saya mau yakinkan bahwa Facebook adalah masih media yang paling tepat. Dan saya mesti katakan, ini adalah tempat yang paling gampang menembus ke Google. Jadi Anda sebenarnya nggak perlu pintar-pintar jago-jago untuk coding, untuk bikin istilahnya SEO, kayak Pak Petrus gini. Mainkan di Facebook, nanti nomor 1 bisa. Tapi ada caranya. Saya sampaikan ada caranya, ya. Bapak Ibu, masih ngeliat gini nggak? Orang jualan menawarkan kursus, membuat website, menawarkan asuransi di Facebook. Pasti ada produk, jasa ketemu pasti semuanya. Nah, saya balik lagi ke omongan saya seperti ini yang pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Kalau di Facebook itu selalu pedagang itu menggunakannya apa? Menggunakannya adalah Facebook Group sama fanpage. FBG itu Facebook Group. Pedagang itu mainnya di Facebook Group. Facebook FP apa Pak? Fanpage. Nanti kita akan pelajari, tapi bukan di malam ini. Semua rata-rata kita menggunakan ini, baik pedagang, baik apalagi trainer, pembicara, kuliner, warung kelontong, konveksi. Saya juga baru meng-up lagi sebuah perusahaan Granada Mutiara. Mereka bermain di jasa pembuatan seragam, dioptimasikan oleh saya. Saya coba buat di Facebooknya supaya apa? Supaya bisa jadi pendukung. Jadi begini Bapak Ibu, tidak bisa kita cuma jualan satu di WhatsApp aja, tidak bisa kita jualan satu di IG aja, mesti ada pendukung. Karena Facebook sama si IG ini masih masih satu PT, Meta, masih satu PT. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, mainlah di sini, ya. Saya next slide. Nah Bapak Ibu, Facebook jadi lapak jualan. Bener-bener deh, orang Indonesia ini semuanya jadi lapak jualan. Padahal orang dari luar sono, Mark Zuckerberg sendiri tidak pernah memikirkan kreativitasnya orang Indonesia membuat Facebook tuh jadi tempat jualan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau seumpamanya orang di luar sana menggunakan Facebook sebagai tempat jualan, kenapa kita tidak menggunakannya sebagai tempat berjualan? Kita harus pergunakan sebagai tempat berjualan. Setuju ya? Oke, benar ya? Baik Bapak Ibu. Tapi begini, saya mau sampaikan algoritma Facebook. Saya stop share dulu supaya saya bisa ngelihat Bapak Ibu sekalian. Saya mau perhatikan begini. Algoritma Facebook. Mungkin ini bahasa yang apa ya algoritma ya? Jadi Bapak Ibu, kalau andai kata Anda berjualan di Facebook, Facebook sekarang sudah pinter. Kenapa? Ketika Anda ketik kata jual, ketika Anda ketik kata istilahnya kata-kata yang buying keyword kayak jual, promo, apalagi itu sudah rata-rata jadi postingan Anda itu sebenarnya tidak bisa terlihat oleh banyak orang. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia pintar. Karena apa? Dia mau kamu dan saya pasang iklan. Facebook gratis, benar, tapi kita seringkali ya dijejerin sama iklan ya. Bener, iklan itu adalah pemasukannya dia. Dia kan juga mesti bayar karyawan. Nah, kalau kita menggunakan cara seperti ini Bapak Ibu, hati-hati. Kenapa? Postingan kita bisa nggak nampak. Jadi yang nge-like cuma ya itu lagi, ya itu lagi, ya itu lagi. Nah, malam ini mau diajarin bagaimana supaya caranya postingan kita itu bisa dilihat banyak orang,
bisa sampai ke kota-kota. Ini dia, bisa sampai ke kota-kota, bisa sampai ke tujuan. Dan saya mau sampaikan, ini ibaratnya kayak seperti masang baliho, masang billboard di tempat yang Anda nggak pernah pikirkan. Misalnya pasang di Pondok Indah, kayak masang billboard perusahaan apa begitu. Info seminar kayak saya punya, saya pasang ke Menara BCA apa segala macam. Itu tag tempat. Nanti saya ajarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau seumpamanya kita melihat, apa yang harus saya kerjakan ya belakangan ini ya supaya Facebook saya lapak jualan, Bapak Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus jadikan Facebook itu sebagai lapak jualan. Saya masuk ke slide saya lagi. Saya mau memastikan bahwa kita bisa menggunakan itu postingan yang pertama di profile, yang kedua di grup, yang ketiga di fanpage. Facebook profile Anda mulai dari sini terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang jenis postingan sama 5 kata kunci di bawah ini tahan dulu ya. Saya nggak masuk ke situ dulu, tapi Facebook profile. Oke, saya geser. Ini tampilan Facebook saya buka dari yang namanya komputer. Ini beberapa hari yang lalu saya ambil ya. Bapak Ibu sekalian coba lihat. Facebook bikin apa? Kenangan. Ini pakai bahasa Indonesia semuanya, pakai bahasa Indonesia ya. History, kenangan, marketplace, ada grup, ada watch. Ini online, ini live ini. Diklik ini karena slide presentation ya, nggak bisa diklik ya. Itu keluar semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di sini, faktanya kalau kita melihat di Facebook, ya tunggu sebentar ya, nih. Saya masuk ke tempat saya nggak tahu postingan pertama saya apa. Bapak Ibu coba perhatikan. Perhatikan, di sini ada kenangan marketplace acara. Coba di sini ngelihat ada cuaca, halaman segala macam. Semua lengkap. Apa yang nggak pernah dipikir sama marketplace lain, apa yang nggak pernah dipikir sosial media lain, mereka komplitin loh Bapak Ibu. Mereka benar-benar komplitin. Bapak Ibu, tampilan ini sebenarnya kalau kita mau ngelihat, kita jangan buru-buru lewatin. Coba perhatikan, di mana ya tempat saya bisa jualan? Di mana di sini tempat-tempat ini yang saya bisa ibaratnya saya pakai untuk mendukung bisnis saya. Ternyata banyak tempatnya. Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke Facebooknya saya. Ini Facebooknya Petrus Suganda. Bapak Ibu, kita mulai begini. Jangan pernah meremehkan yang namanya foto sampul. Jangan pernah meremehkan yang namanya foto profile. Bapak Ibu bisa coba ganti foto sampul sama foto profile, tiba-tiba banyak orang yang nge-like. Kok bisa? Itu adalah rahasianya Facebook. Dibanding Anda posting di bawah sini, ya, ini lebih sering tampil. Percaya sama saya. Nanti Ibu Tanti, ya, Ibu Stevi, Pak Simon, coba deh ganti foto profilnya yang ini sama foto sampulnya. Pak, saya ini nggak bisa ngedit, Pak. Saya ini nggak pinter-pinter, jago-jago banget. Ini bisa kok dipakai. Kalau saya bilang sebenarnya mereka udah ada acuannya. Kalau saya klik, bisa unggah foto, ubah posisi, pilih foto. Jadi Bapak Ibu sekalian yang nggak pinter pun, nggak jago pun bisa. Tapi lihat dampaknya. Anda bisa mencoba Bapak Ibu. Dari profile Anda ganti foto, pasti banyak like. Nah, sekarang begini. Kalau saya ganti fotonya sebagai foto jualan, Pak, apa memang bisa laku? Bisa. Tapi sering-sering, ini golden nugget. Sering-sering mengganti foto sampul. Saya stop share. Ada banyak bilang gini, wah Pak nanti jadi kayak narsis dong. Memang saya harus bilang, ini sosial media, Anda harus menampilkan, harus narsis, ya narsis. Tetapi kan ada batasnya, kan Bapak Ibu yang bisa ngukur, ya kan? Tapi kalau sering ganti edit foto sampul sama foto profil, bagus. Saya pernah melihat teman-teman saya yang masukkan foto profilnya malah bukan fotonya dia sebenarnya,
tetapi brosur dagangannya dia. Nah, karena itu bisa dilihat oleh banyak orang, tapi syaratnya mesti ada friend ya. Jadi misal kalau saya berteman sama Bu Tanti, saya berteman sama Bu Stevi, nanti saya ganti foto profil saya, mereka bisa lihat. Tetapi misalnya kayak Ibu Imelda Carolina belum berteman, dia nggak bisa ngelihat. Hanya bisa ngelihatnya dari pas masuk ke Facebooknya si Petrus. Tidak bisa ngelihat di timelinenya, tidak bisa ngelihat di berandanya. Nah, ini yang kita mau pakai. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu tolong catat golden nuggetnya buat foto profil. Kalau seumpamanya Pak Petrus foto profil saya cuma nasi kotak misalnya, atau kayak seumpamanya saya lagi jahit baju, ada baju-baju juga, boleh nggak diganti? Boleh, foto profil itu nggak apa-apa. Belum sempurna, memang belum sempurna. Karena apa? Mungkin saya bicara di sini ada ibu-ibu rumah tangga yang masih karyawan, yang masih belum pinter istilahnya ngedit foto ini itu. Nggak apa-apa, ganti dulu aja. Andai kata sudah mulai bisa, dirapihkan pelan-pelan. Nah, itulah saya bilang di manfaatnya di depan tadi, belajarlah membuat Canva. Asli. Istri saya ajarkan cuma bilang, ini loh cuma tarik begini doang. Langsung dia ngerti. Ternyata desain-desainnya bagus. Ya, karena apa? Gak ada yang istilahnya salah. Hilang gak bakal mungkin. Anak saya juga bikinnya bagus-bagus. Saya seneng, saya ngeliatnya. Keren ya. Gampang tinggal upload doang. Bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ubahlah foto profil, ubahlah foto sampul. Karena apa? Foto profil, foto sampul akan yang namanya mempermudah Anda supaya apa Bapak Ibu? Supaya bisa membuat lebih banyak. Ini nanti marketplace, kita akan belajar di minggu kedua. Kelihatan nggak? Tampil nggak? Oke, marketplace tampil ya, gambar mobil ya. Saya juga mau ngelihat Bapak Ibu sudah tahu belum ada marketplace. Tapi saya mesti ngomong hati-hati marketplace. Sering kali ketika kita masuk ke Facebook marketplace, gambarnya vulgar-vulgar. Kenapa gambarnya vulgar-vulgar? Begini Bapak Ibu. Orang udah pinter ngakalin Facebook sebenarnya. Orang Indonesia tuh pinter banget ngakalin Facebook. Sehingga ada yang namanya kayak obat kuat. Yang namanya hal-hal yang lain. Istilahnya yang aneh-aneh itu bisa masuk kok Pak. Kayak lolos sensor. Padahal Facebook gak mau. Tapi orang Indonesia tuh kreatif. Bisa diputer sedemikian rupa. Pakai bahasanya sedemikian rupa. Karena ada yang tidak boleh tampil di sini. Ini marketplace kan kita belajarin nanti di minggu kedua. Caranya apa? Ada seperti ini. Ya, kita masuk satu. Ini juga barang yang dijual. Nanti kita pelajarin cara masuk postingnya bagaimana. Ini grup. Tadi marketplace, sekarang ke grup. Bapak Ibu, setiap orang bisa membuat grup. Setiap orang bisa membuat marketplace. Inilah Facebook kasih yang namanya kebebasan buat Anda. Supaya apa? Bisa berkreasi. Kalau membuatnya itu gimana Pak? Ini dia. Ada grup baru saya puterin tuh. Ada buat grup baru. Saya buat banyak grup Bapak Ibu. Saya buat banyak grup supaya apa? Orang masuk ke situ nanti dia bisa ngelihat seminar, training, apapun. Saya bikin sendiri. Ada tulisannya nih, grup yang Anda kelola. Ya, grup yang Anda kelola. Saya bikin Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Saya mau supaya orang-orang nanti pas dia masuk ke dalam grupnya kita, nanti saya yang kontrol ibaratnya, saya yang sering postingnya. Jadi mereka tuh istilahnya dalam tanda petik penerima. Bu Tanti bisa nggak bikin grup seumpamanya jual baju Korea? Bisa. Bikin grup lagi yang lain. Orang bisa posting nggak? Bisa posting. Tapi nanti kita kuasain yang namanya foto profil sama yang namanya foto covernya itu. Kita yang pegang. Karena kita punya istilahnya, kita pemiliknya, kita pembuatnya. Ya. Kalau tadi buat, masuknya ke sini buat grup. Ini bisa diubah Bapak Ibu. Gambar-gambar ini bisa diubah. Nanti ditulis nama grupnya apa segala macam. Nah, saya mau mengajak pada Bapak Ibu, ini halaman ya. Kita juga bisa membuat halaman. Tadi ada FBG group, Facebook group. Ada lagi Facebook fanpage. Semua orang bisa membuat fanpage. Nah, ini dia yang menarik Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang menarik. Coba perhatikan. Info seminar. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, info seminar ya. Ada
4.361 suka, ada 400. Saya coba keluar bentar. Saya masuk ke sini, tab baru. Saya ketik info seminar, saya ketik enter. Masuk ya? Oke. Saya turun ke bawah. Bapak Ibu perhatikan deh. Di sini ada yang namanya Facebook. Nah, ini dia nih. Facebook bisa nembus loh, tapi ini bukan punya saya nih Bapak Ibu. Ini bukan punya saya, ini tapi bisa nembus. Facebook.com bisa nembus ya. Bisa nembus. Next, saya masuk lagi. Dia bisa nembus Bapak Ibu. Oke, saya masuk pembicara internet marketing. Pembicara internet marketing. Nanti Anda bisa ngelihat, saya punya kompetitor. Dia bisa nembus juga pakai Facebook. Saya turun ke bawah ya. Ini Petrus Suganda. Tembus. Ini Instagram. Bisa tembus. Di TikTok bukan nomor 2-nya. Coba bentar. Tuh. Nembus pakai Facebook. Jadi saya bilang Bapak Ibu, Facebook itu powerful. Mulai dari sekarang saya bilang dia benar-benar powerful. Jadi Bapak Ibu kita bilang gini, saya udah nggak mau main Facebook lagi Pak, males. Ya udah, kita nggak dapetin apa-apa nanti. Padahal dia powerful karena apa? Mesinnya itu mau nyaingin, istilahnya mau jadi mesin pencari juga. Nanti ketika Anda ketik apa aja bisa ketemu di sini. Saya bisa buktikan kok. Apa yang saya ngomongkan, orang cari apa bisa ketemunya larinya ke Facebook. Saya pun menggunakan Bapak Ibu. Jadi istilahnya kalau di satu nggak kuat, pakai yang kuat. Raksasa saya istilahnya kalau teman-teman internet online marketing yang lain katanya ada ngegandol jet. Jadi nebeng sama jet yang kenceng. Anda juga bisa tambah jadi kenceng. Jadi istilahnya larinya lebih cepat. Itu dia. Nah, buat halaman bagaimana? Kita bikin nanti halamannya step by step ya. Ini juga ada acara. Facebook jangan diremehkan di acara. Gereja bikin acara Bapak Ibu karena sudah disediakan. Anda bisa membuat acara baru nih, saya puterin di sini, acara baru. Ini tampil loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya 3.000 teman, acara baru ini bisa tampil ke setidaknya timeline-nya teman Anda. Kalau short-nya nggak terlalu cepat bisa ketemu. Ini fungsi-fungsinya. Jadi Anda Bapak Ibu begini. Saya, Pak Petrus, saya ini jualan baju. Mana punya acara kayak gini? Bisa. Bu Tanti, Bu Stevi, bisa. Misalnya, hari ini tanggal tanggal 18. Tanggal 22 April, Anda bilang seperti ini, promo baju sekian, istilahnya tak tulis di sini. Ini bisa tampil. Padahal Anda cuma membuat acara, ibaratnya tidak ada acara apa-apa, tetapi Anda bisa berjualan di dalam acara. Nanti saya bisa tunjukkan. Saya pakai ini untuk training, untuk seminar. Saya juga pakai untuk jasa optimasi SEO saya, acara. Padahal memang nggak ada, istilahnya nggak ada acaranya, tetapi saya bikin acaranya seolah-olah ada. Karena apa? Tujuannya supaya tampil di halaman berandanya orang lain ketika dia short, ketika dia masih mencari-cari, ya, scroll ketemu Petrus Suganda, kurang lebih kayak gitu, acara. Ini cara buat acara, ada yang online, ada yang offline. Anda menggunakan Facebook sebagai media berpromosi, Anda harus perhatikan. Yang pertama, postingan iklan itu harus jelas, ya. Postingan Anda itu harus jelas, mau tidak mau. Kenapa Bapak Ibu? Kalau iklannya tidak jelas, asal main post doang, kirim gambar doang, orang tidak akan mengerti. Ini dijual, ini bisa disewa, ini bisa digunakan, atau bagaimana, saya nggak tahu. Saya kasih like aja udah. Bahkan dilewat. Tetapi ketika Anda menggunakan iklan yang jelas, ini bagus. Nah, ada yang namanya, kalau kita bilang istilahnya algoritma Facebook, ini mesti kita lawan Bapak Ibu. Ya, caranya bagaimana? Begini.
Seringkali saya melihat dan saya mengajarkan juga kepada teman-teman yang lain, kamu harus memberi testimoni kepada produk-produk teman-temanmu. Misalnya, temanmu tuh jualan bakpao, makanan. Andai kata kamu beli, kamu dikasih nyoba, kamu cicip, kamu post di dalam Facebookmu itu, ya kan? Kamu tag orangnya. Bisa, tapi jelasin namanya apa, makanannya apa, bisa dibeli di mana. Dan pastikan Bapak Ibu, itu akan mempunyai daya ungkit yang lebih besar daripada ketika Anda post sendirian. Di Facebook itu bisa tag teman. Boleh, tapi tolong, kalau boleh saya sampaikan gini, harus teman-teman yang sudah seperjanjian, dalam artian tuh nggak marah kalau di tag. Ada juga teman yang bisa marah Bapak Ibu tiap kali di tag. Jadi isinya Facebooknya dia itu ya teman-temannya punya semua. Saya pernah bicara sama seorang pendeta, Pak, Bapak mau bikin dong Facebook. Dia bilang, aduh saya males, dia bilang bikin Facebook. Saya pernah di tag sama orang, itu gambar yang nggak jelas, gambar vulgar. Jadi orang mikir saya yang itu. Jadi saya udah nggak mau, udah saya matiin aja Facebooknya. Anda bisa mematikan kok, tidak mau di-tag sama orang. Kalau saya tidak bisa di-tag sama orang, orang bisa tulis nama saya tetapi tidak tampil di beranda saya, itu penting. Ya, mungkin nanti jadi pertanyaan, ini bagaimana Pak caranya? Nah, ada juga postingan iklan itu harus terbuka publik. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu, sampai di publik ini saya mau stop share dulu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, coba nyalakan kameranya, saya mau ngeliat Bapak Ibu sekalian. Kalau yang sudah sempat 120 ini nyalakan kameranya. Nah, saya sambil lihat. Puji Tuhan. Juga saya mau mengucapkan terima kasih ya yang sudah doain saya ya kemarin-kemarin ya. Saya nggak sebut namanya, tetapi saya bilang terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih, saya udah nyalain kameranya, saya udah lihat Bapak Ibu sekalian. Saya tanya, Bapak Ibu kalau lagi posting, Bapak Ibu pasang publik nggak? Settingannya dipasang publik nggak? Kamu sih di setting pasang publik, karena apa? Supaya orang lain lihat. Kalau friend, ya hanya friend. Seringkali nih pernah ketemu kayak gini nggak? Kasih jempol ya kalau semuanya. Ketemu postingan bagus, terusnya nggak bisa di-share. Anda mau nge-share nggak bisa nge-share. Pernah nggak? Kalau pernah kasih jempol. Berarti Pak Sugi pernah ngeliat tuh ada postingan bagus, saya mau nge-share nggak? Karena dia cuma settingnya friend. Tuh YCB 2 Keti pernah. Nggak mau di-share nggak bisa di-share. Kenapa? Karena hanya friend. Harus public. Karena kalau public bisa di-share. Nah, saya saran begini. Ini kan per komselnya kan per wilayah. Di dalam teman-teman satu komsel, saya sarankan jangan pelit-pelit untuk share Facebook teman kita yang satu komsel, apalagi satu gereja. Setuju atau setuju? Kebanyakan orang mikir, buat apa saya share dia punya? Nanti dia yang kaya, produk dia lebih mahal dari saya. Nanti kalau laku gimana? Pemikirannya jangan begitu Bapak Ibu. Pemikirannya adalah membuat sesuatu jadi perbincangan di dunia maya. Beneran. Bisnis Anda mungkin hari ini belum boom, tetapi pasti akan boom. Karena apa? Di-share sama teman-teman yang setia sekata, saling kompak. Saya udah pernah ajarin sama orang jemaat gereja saya. Awalnya mereka semangat, tapi lama-lama juga mesti ada yang ngeboost lagi nih. Istilahnya disemangatin lagi. Apalagi kalau ini level up. Ada Pak Rizal komandannya. Tinggal bilang, ayo udah share belum semuanya? Saling nge-share. Ini kekuatannya Bapak Ibu. Harus publik. Postingan harus jelas. Anda yang paham apa yang Anda tawarkan. Jika Anda menjual yang namanya, saya menjual lagi waktu itu aluminium, kusen aluminium. Ini closing gede, bener, closing gede. Saya jual, jemaat punya, ada 2 gereja ambil. 2 gereja lo ambil. Jadi di gerejanya ngambil buat kantornya. Dan itu bukan barang jutaan. Belasan juta bisa nyampe puluhan. Kenapa? Per meter. Ya, harus jelas, paham, Anda yang tahu tawarkan. Jika saya sebagai pendeta, saya nggak ngerti produknya dia, saya bilang gini, mesti tulis dulu.
Biar saya tahu, saya paham, nanti saya pelajari, saya tinggal nambahin kata kuncinya doang. Ketemu Bapak Ibu di Facebook. Uniknya, orang itu kontak ke saya. Padahal saya udah bantu post itu ada nomor HP orang itu loh Bapak Ibu. HP jemaat. Tetapi yang nelpon ke saya. Kenapa? Karena dia pikir Petrus bermain yang namanya kusen aluminium. Mereka berpikir Petrus yang menjadi kontraktor. Enggak, saya enggak jadi kontraktor. Saya cuma jadi orang yang ngebantu orang tengah. Saya dapat komisi, saya dikasih sama jemaat saya. Dia bilang, Pak terima kasih ya Pak, dalam keadaan kondisi gini masih bisa tetap operasional. Bahkan saya ngelihat dia main di perumahan, udah masuk di perumahan yang sederhana ya. Ya udah puji Tuhan, mau kerjain berapa lagi, apalagi sudah dapat semuanya. Yang penting apa? Jelas Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini posting iklannya masih samar-samar, masih membingungkan, hari ini Anda harus catat golden nuggetnya, posting harus jelas. Jika Anda jualan gudang, kasih tahu speknya, bisa masuk mobil apa aja, karena gudang itu butuh mobil besar. Bisa apa aja, kasih tahu. Dan usahakan bersifat publik supaya bisa di-share dan dilihat sama orang yang belum friend sama Anda. Kalau Anda orangnya tertutup, ya memang lebih baik friend aja. Hanya bisa dilihat oleh friend. Saya juga pinter-pinteran Bapak Ibu. Kalau semuanya postingannya ini hanya khusus, saya stop share. Postingannya ini foto keluarga. Saya bisa setting loh di Facebook, cuma keluarga saya doang yang lihat. Tahu nggak Bapak Ibu? Nah saya tanya nih, Bapak Ibu tahu nggak? Jadi kalau semuanya yang ulang tahun ibu saya cuma mau kasih tahu ngelihat sama kakak saya dua orang itu di luar negeri, di Australia, cuma mereka yang lihat, bisa. Settingannya. Ini udah ada yang tahu belum? Kalau ada yang tahu nanti tanya ya di belakang. Mau tidak mau bisa. Jadi jangan susah tidaknya Anda pikir gini, nanti Facebook saya semuanya isinya dagangan, saya mau posting yang keluarga, yang private di mana? Bisa kok, masih bisa. Saya juga setting seperti itu. Bahkan kalau saya ketemu postingan-postingan bagus ya, ilmu-ilmu yang daging dari luar sana yang orang posting di Facebook, saya save buru-buru. Saya jadikan Facebook itu kayak udah kayak tempat simpen memori saya. Seringkali ada orang begini nih yang lucu. Posting dulu di Facebook gambar-gambar, nitip di sini dia bilang ya. Ada foto-foto jadul-jadulnya, dia bilang nitip di sini. Seolah-olah percaya amat sama Facebook, fotonya nggak hilang gitu. Bapak Ibu ya, mau nggak mau, suka nggak suka, settingannya mesti publik. Karena kalau Anda tidak publik tidak bisa di-share. Nah ini dia. Publiknya dari mana? Bapak Ibu pernah ngelihat di sini? Ini publik yang ada logo bola dunia. Jadi kalau sampai hari ini Anda belum posting di publik tapi Anda jualan, sebenarnya sayang, lebih baik bikin publik. Jadi postingan-postingan yang sudah lewat, bikin jadi publik lagi. Yang udah lewat bikin publik lagi. Pak, lewatnya udah kejauhan, bikin publik lagi. Tinggal apa? Tinggal begini. Saya escape, saya keluar sebentar, saya masuk ke Facebook saya. Sebentar. Begini Bapak Ibu, ya. Ini ada logo bola dunia, tinggal diklik doang. Nah, ini dia. Saya bisa teman spesifik yang ngeliat atau siapapun bisa. Tuh, ini bisa hanya keluarga yang bisa ngeliat. Anda bisa bikin. Jadi kalau mau publik ya publik, kalau enggak lain cerita. Nah, sekarang saya begini dulu. Ini tidak bisa dibagikan ya. Saya masuk sini, saya teman-teman. Saya refresh. Saya coba lihat ya. Teman tapi masih bisa dibagikan karena posisinya. Tapi saya harap jangan di teman, harus publik. Saya balikin publik, bola dunia. Begitu ya Bapak Ibu ya, harus publik. Oke, saya masuk ke slide saya lagi. Bapak Ibu perhatikan seperti ini. Ini format yang saya pernah bikin buat salah satu klien saya, konveksi baju seragam. Jadi di Facebook itu sebenarnya kalau kita mau ngerti, dia itu bisa membaca kata kunci. Dia itu bisa membaca kata kunci. Jadi Anda bisa mencoba Bapak Ibu, kalau seumpamanya memasukkan produk atau jasa atau apapun di sini. Ini adalah postingan yang namanya apa yang Anda pikirkan sekarang. Kalau saya bilang deskripsinya.
Bapak Ibu, mau tidak mau saya harus memasukkan seperti ini. Kenapa? Supaya bisa ditemukan. Formatnya dulu saya ajarkan. Kalau untuk Facebook jualan profile, yang pertama selalu saya tulis segini. Nih saya coret ya. Saya selalu menambahkan yang namanya kata kunci. Saya besarkan. Saya selalu menambahkan yang namanya kata kunci di sini. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini yang akan mudah ditemukan. Ditemukan di Google, bukan. Diketemukan di Facebook. Bapak Ibu bisa tes begini. Saya escape seragam. Bentar, saya escape dulu ya. Ketika saya masuk ke Facebook, ya, saya tulis begini Bapak Ibu. Konveksi seragam. Di Facebook ya, bukan di Google. Bapak Ibu, dia akan menghasilkan hasil pencarian. Saya nggak tahu bisnis Anda apa, tapi saya tahu bisnis Bu Stevi Salon, Pak Simon Kuliner, sama Bu Tanti jual fashion, ya, jual fashion. Marketplace yang pertama kali keluar. Berarti apa? Nanti Anda harus masuk ke marketplace. Karena apa? Dia keluar konveksi. Kenapa bisa keluar seperti ini? Karena ada kata kuncinya konveksi baju seragam. Kenapa ada tulisan seperti ini? Konveksi baju. Karena ada yang nulis Bapak Ibu memasukkan dengan jelas. Kalau saya klik postingan, di sini ada filternya ya, di sebelah sisi sini ada filternya postingan. Nanti dia makin ramping lagi hasilnya. Nah, Bapak Ibu, saya keluar postingan saya yang pernah saya masukkan seragam baju blazer front office. Kalau saya turun lagi, keluar saya punya lagi. Tapi pas di bawah, ini udah percampuran dari orang lain punya. Ini konveksi seragam grup UMKM. Grupnya Facebook. Kok bisa keluar? Karena, perhatikan, orang ini memasukkan kata kunci konveksi seragam ke postingannya dia. Pahami dulu ya. Kenapa Anda harus isi apa yang Anda pikirkan itu secara, kalau boleh saya bilang, secara lengkap, karena bakal keluar. Turun ke bawah. Masih saya punya lagi, turun ke bawah. Saya punya lagi. Nah, keluar lagi. Konveksi Semarang. Sedang di konveksi Semarang. Keluar lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kata konveksi seragam ini yang saya tulis, dia bisa keluar kalau tertulis. Pahami dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya stop share. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mengisi secara detail? Sama seperti slide presentasi saya, mengisi kata kunci itu yang disusun di awal. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa saya harus bilang di awal? Mau tidak mau Anda harus menyusun di awal supaya apa? Keluar di awalnya. Contohnya kayak yang seperti ini. Saya sharein lagi ya. Kalau kita lihat selanjutnya dia pasti sama kurang lebih. Postingan kata kunci di depan. Tambahannya ini cuma deskripsi bla bla blanya doang supaya Anda bisa mudah dihubungi. Di bawahnya tak simple seperti itu saja seharusnya. Jadi kalau Anda mau menggunakan buat jualan, Anda harus tahu, oh, mesin si Facebook ciri khasnya ini ya. Oh, si Instagram ciri khasnya ini. Jadi Anda mengerti, Anda paham, Anda tahu, tinggal dimainkan saja nanti. Nah, saya masuk ke sini lagi. Karena tadi sudah publik. Nah, konveksi seragam tadi. Saya next slide lagi. Hampir sama. Lihat apa yang saya buat. Jual kusen aluminium berkualitas Jakarta Barat. Titik. Kata kuncinya apa lagi? Aplikator pintu aluminium. Koma. Jendela. Partisi. Ini yang orang kalau mau cari, semoga ketemu sama saya. Intinya begitu. Saya masukin nomor HP-nya. Nanti saya ajarin yang ini. Tapi Bapak Ibu, mau tidak mau ada jelas. Kita harus jelas nulisnya. Dan satu lagi, keunikan Facebook, coba perhatikan. Saya membuat konveksi baju seragam ini, postingan ini di Facebooknya saya,
tapi saya share ke Kelapa Gading. Perhatikan, saya share location ke Kelapa Gading. Sekarang pertanyaannya, apa Petrus ada di Kelapa Gading pada waktu itu? Apa Pak Petrus ada di Kelapa Gading? Saya jawab, saya tidak ada di Kelapa Gading. Saya sedang menarget. Sekali lagi ya, saya sedang menarget orang-orang yang ada di Kelapa Gading supaya bisa melihat postingan saya. Ibu Tanti, lokasi di mana, Bu? Tanya. Jakarta Barat. Lokasinya Jakarta Barat di mananya, Bu? Gajah Mada. Gajah Mada. Baik, jualannya di Gajah Mada ya, Bu ya? Iya. Berarti ada orang-orang di sekitar Gajah Mada. Apa aja tuh? Pembangunan. Apalagi? Taman Sari, Hayam Buruk. Yang bisa ke tempatnya Ibu dengan set location. Bu, mau nggak tokonya Ibu itu bisa dibaca sama orang yang ada di Pantai Indah Kapuk? Pik. Mau banget. Mau banget, tinggal set lokasi. Yuk, sekarang sama-sama kita praktek. Bikin set lokasi terlebih dahulu. Karena kemarin-kemarin siapa tahu tidak jadi yang namanya set lokasi. Saya minta Bu Tanti kalau bisa, saya nanya, pakai HP atau pakai laptop? Iya, pakai laptop. HP-nya ada yang online ke ini nggak? Ke Zoom nggak? Ada satu HP yang ada. online ke Ibu onlinein ke Zoom, nanti minta admin siapin ya. Sambil Ibu Tanti ngeliat gini, saya ajarin pelan-pelan. Ibu Stevi online bersama saya? Iya, Pak. Nah, kalau bisa kita nih ini dipin ya, Bu Fani ya, dipin. Jadi saya ngeliat speaker ini dipin. Sama Pak Rizal boleh dipin. Kita kalau bisa kita bikin sekarang. Nah, begini. Bu Stevi online pakai HP? Kalau nggak online pakai HP, perhatikan saya punya. Oke, masuk Facebook saya ya. Bapak Ibu perhatikan, yang punya Facebook yang pakai HP ikuti saya ya pelan-pelan ya. Masuk Facebook. Sudah? Masuk ini. Apa yang Anda pikirkan? Klik seolah-olah kita mau buat postingan. Nah, ini dia. Bapak Ibu sudah sampai di sini belum? Sudah. Sudah ya? Sudah. Klik singgah. Kemarin kan saya sudah. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Perhatikan di depan layar Anda melihat gini loh. Pembicara internet marketing 089981, nah nomor HP saya. Kursus online shop, nomor HP saya. Di bawah lagi pembicara internet marketing. Ada lagi GBI Mangga Besar. Udah, itu lewat. Terus turun ke bawah. Jadi Bapak Ibu tolong ikutin saya ya. Nanti ada tulisan gini. Tambahkan tempat baru. Tambahkan tempat baru. Udah keluar, kemarin kan saya udah suruh update ya Facebooknya ya. Klik. Nah, tambahkan tempat baru. Bapak Ibu usahakan Bapak Ibu GPS-nya nyala ya. GPS tuh yang mana nih? Saya kasih tahu GPS. GPS ini turunin set. Ini lokasi GPS. Harus nyala ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Kenapa tadi saya bisa bikin seperti ini? Pembicara internet marketing. Karena saya turun ke bawah, saya plus. Saya tulis begini. Nama tempat. Kursus internet marketing Petrus Suganda. Anda bisa ubah pakai nama Anda ya Bapak Ibu ya. Jangan ikut-ikutan saya. 08998 12 Tapi saya selalu kasih begini Bapak Ibu, kasih minus supaya orang enak bacanya. Alamatnya opsional. Alamatnya opsional, boleh isi boleh enggak, karena saya sudah mengarah ke sini Bapak Ibu. Mengarah kemana? Ke rumah saya. Ini rumah saya di sini, peta lokasinya.
Tapi kalau Bapak Ibu sekarang tidak ada di dalam rumah, tidak sedang berada di rumah, atau besok mau ke toko, Anda bisa seperti ini. Jadi kalau besok Bu Tanti ada di Gajah Mada, set seperti ini. Nama tokonya apa, tulis seperti ini, tinggal simpan tempat khusus. Simpan tempat khusus. Coba perhatikan. Begitu saya simpan, keluarnya seperti ini. Petrus Suganda di kursus internet marketing Petrus Suganda 08998121246. Secara tidak langsung Anda sudah membuat lokasi. Nah, saya cerita begini. Bapak Ibu, mau nggak misalnya lagi di Pik Pandai Kapuk, Pik Pancoran. Bapak Ibu set bikin lokasi seperti itu. Jualan apa, nomor HP-nya apa. Nanti pas lagi orang ada di Pik, dia share mau cari location, ketemu nomor HP Bapak Ibu sekalian. Itu bisa. Ya. Oh, ini ada pertanyaan nih. Update dulu Pak Facebooknya, nanti ya diupdate lagi Facebooknya. Biasanya ada, tapi jangan Facebook Lite. Facebook Lite nggak keluar. Facebook aplikasi. Nah, sekarang saya nanya, di sini sudah belum? Udah bisa belum tadi yang saya ajarkan? Masuk ke Facebook. Saya ulang ya, tetap hapus postingan. Masuk ke Petrus, turun ke bawah. Ini masuk ke HP ibu bapak masing-masing. Klik singgah. Klik singgah. Turun ke bawah. Set. Tambahkan tempat baru. Saya nggak kebaca itunya ya, komennya ya, tambahkan tempat baru. Nanti ininya yang ditulis. Tadi kan kursus umpamanya. Kalau Anda pernah ngeliat toko baju batik Kencana. Kasih nomor HP-nya. Nomor HP-nya boleh diisi, boleh tidak diisi pun boleh. Silahkan. Tapi saran saya kalau bisa diisi nomor HP. Karena apa? Karena begitu orang masuk mencari, ya ketemunya Anda, udah bagus itu. Jadi Anda bisa bikin di mana aja. Lagi ada di Pandai Indah Kapuk, lagi ada di Kelapa Gading. Ini kalau Jakarta ya. Kalau yang di Tulung Agung, cari daerah-daerah yang orang-orang sering narsis, sering nge-share location di mana, silakan. Di tempat piknik bisa nggak Pak? Nanti mau Lebaran, boleh, nggak apa-apa, bisa. Dilarang nggak sama Facebook? Tidak dilarang. Jadi repot dong, nanti saya mesti ke sono lagi. Udah lepasin aja. Saya bikin banyak tempat. Bapak Ibu, saya buat banyak banget nih ya. Saya masukin ya. Nah itu tuh. Banyaknya minta ampun saya punya. Bertebaran di mana-mana. Kelihatan nggak? Ada yang 13 km dari rumah saya sekarang. Ada yang 16 km. Ada yang 22 km. Pokoknya di mana-mana saya bikin Bapak Ibu. Nggak mau tahu. Namanya sama, iya nggak apa-apa. Namanya terserah Bapak Ibu, kalau mau memperkuat brand ya silakan. Tapi kalau saya kan putarannya kan antara pelatihan digital marketing apa segala macam. Kuatkan di situ. Nah, sekarang saya mau balikin ke Bu Fani dulu supaya Bu Fani bisa bertanya apakah mereka sudah bisa belum? Bu Fani, silakan Bu Fani, saya balikin dulu ke Bu Fani ya. Saya mau sambil minum dulu. Oke, sebentar ya, kita lihat di Slido apakah sudah ada pertanyaan ya. Untuk di Slido masih belum ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Sepertinya udah pada bisa ya Pak Petrus. Sudah bisa begini. Yang satu Komsel kalau bisa udah saling add friend belum? Ini pertanyaan saya. Udah saling add friend belum? Karena ini nggak bakal aktif Bapak Ibu kalau Anda harus nge-like sendiri dulu. Anda harus nge-like sendiri. Misal kayak gini ya. Pembicara internet marketing. Saya kalau udah bikin kayak gini, saya mesti nge-like-in sendiri. Supaya apa? Kesimpen Bapak Ibu. Saya bikin contoh. Saya harus bikin contoh.
Hapus postingan. Saya bikin contoh. Kursus saya bikin contoh 08998 12 12 246 nomor HP saya ya. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh di link Slido ya. Nah, ya. Simpan tempat khusus. Saya masuk ke sini, saya posting ya Bapak Ibu ya. Saya benar-benar posting nih. Saya hapus gambar petanya ini, saya bilang ini. Sedang ini ada 120 berapa sih? 20 peserta ya? Saya post, sebentar ya. Saya posting. Bapak Ibu, ini ya halaman yang di sini Anda sedang lihat. Saya like sendiri. Saya klik ininya. Kursus internet marketing online Zoom, saya klik sendiri. Mau tidak mau saya harus kasih yang namanya suka. Ini sudah saya suka. Saya kasih like. Kenapa Bapak Ibu? Kalau enggak, nanti tidak bisa nampil. Saya mau tidak mau saya kasih like sendiri ya. Saya harus kasih like sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Sekali lagi, supaya bisa tampil. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bikin, nanti masuk ke sini, dikasih like, disukai, harus klik disukai. Karena apa Bapak Ibu? Kalau Anda tidak menyukai, sayang, hilang nanti. Dan Facebook itu nganggep itu tidak penting. Besok-besok bikin lagi set location. Tapi ini enggak, ini langsung jadi. Tapi kalau besok Bapak Ibu cari, hilang, kok nggak ketemu ya? Ya udah nggak apa-apa. Pasti ada, tapi dia proses kalau saya bilang. Mesti balik lagi ke Facebooknya Anda. Anda jadi mesti balik lagi ke halaman ininya Anda. Saya tarik ya. Saya turun ke bawah. Anda harus tulis di sini. Kurang lebih kayak begitu. Biarin, nggak apa-apa. Sering-sering masuk ke sininya ya. Oke. Bapak Ibu, coba perhatikan. Kalau seumpamanya kita bisa bikin seperti ini di semua lokasi, maka kita akan mendapatkan yang namanya setidaknya mudah pasang baliho di mana-mana. Sekarang kalau Bu Tanti sudah online, sudah bisa, Bu Tanti sama Ibu Stevi, ayo share screen, saya mau lihat. Silakan. Nah, kalau dari HP ini, dari PC ini sebenarnya kurang gitu keluar, dia turun ke bawah nggak ada deh. Nggak bisa dari PC nggak bisa. Dari HP bisa. Makanya saya tadi masuknya ke HP. Bu Stevi mungkin bisa. Kalau bisa silakan. Atau ada yang mau nyoba nggak? Dari rekan yang lain. Saya mau semuanya bisa. Iya Pak, dari PC nggak bisa. Memang dari PC nggak bisa. Dari HP. Bu Stevi silakan. Dari HP Bu. Oh oke. Oya Salon. Teman-teman. Mumpung saya ngelihat. Stop Bu Stevi, stop. Saya lihat ya, Oya Salon. Capture ya Yun. Oya Salon. Itu ada tulisnya buat nama pengguna. Itu username. Ini Ibu Stevi ini sudah masuk di fanpage. Tetapi nama penggunanya masih acak-acakan. Maaf ya Bu, facebook.com/Oya Salon -nomor anak. Nah, Ibu klik buat nama pengguna, klik nama pengguna. Mumpung ketemu langsung saya bikin. Coba ya, klik ya, Oya Salon.
Hoya, kecil aja Bu, tulisannya Hoya Salonnya kecil aja, Hoya Salon. Nyambung semua. Haknya kecil Bu. Nah, Hoya Salon. Dah. Nama penggunanya belum bisa. Jangan dibatalin. Malang. Hoya Salon Malang. Coba panjang. Seharusnya sudah bisa. Dia ada 50 karakter. Salon kecantikan, coba depannya itu salon kecantikan. Seharusnya buat nama pengguna itu udah bisa. Bentar ya, akun akan lebih mudah bla bla bla. Ini sebenarnya saran saya adalah Hoya Salon doang. Jadi sama kayak saya Petrus Suganda itu bikin username, tapi ini fanpage ya. Berarti ada yang masih belum dilengkapi, batal aja Bu, batalin dulu aja. Jadi cari like, cari banyakin foto apa segala macam. Ibu baru bikin atau apa ini Bu, kalau boleh tahu? Sudah agak lama sih Pak. Sudah lama tapi belum ada isinya kayaknya ya? Iya. Hah? Ya, kurang tertata. Oh, kurang tertata. Baik, nanti bisa dibikin nama pengguna. Nah, Ibu Stevi online dari HP nggak, tanyaan saya? Online. Bisa masuk ke Facebook, bisa share screen Zoom nggak dari HP? Maksudnya ini saya share juga nih. Ini kan share-nya dari PC ya Bu ya, dari laptop ya. Dari HP Bu, yang kayak saya tadi. Oh iya, berarti saya matikan dulu di sini ya Pak? Iya. Nah, saya punya pertanyaan teman-teman yang lain, maaf ya, yang bukan dari Showcase. Ada yang pakai online, pakai Zoom-nya pakai HP nggak? Saya mau ajarin satu lagi supaya Bapak Ibu bisa paham. Ayo ngomong, siapa ya? Ada yang, itu Lia ya. Lia tolong online pakai HP ya Lia ya. Lia tolong Bu Fani tolong dijadiin di co-host dulu bentar. Suruh dia nge-share. Oke. Tapi Bu Lia nanti tolong kasih tahu dari Komsel mana ya Bu, supaya Bu Fani ada record-nya. Oke, kalau belum saya lanjut dulu deh. Ibu siap-siap ya. Ibu siap-siap. Bapak Ibu perhatikan begini. Yang di Facebooknya dipakai buat berjualan, saya ingin tahu berapa banyak orang di sini yang menggunakan Facebooknya sebagai tempat benar-benar jualan. Di profilnya ya, belum pakai fanpage, belum pakai grup, belum apa, di profilnya. Tolong kasih tahu saya yang menggunakan Facebook sebagai tempat jualan sudah dipakai. Kayak saya kan berjualan di Facebook saya sebenarnya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita posting di Facebook kita sebenarnya yang sudah lewat laku-laku itu, istilah bukan laku-laku ya, udah lewat itu bisa kita pin. Nah begini contohnya, saya masuk ke Facebook saya, perhatikan Bapak Ibu. Nah masuk ke Hoya Salon, nah itu benar nih, salon kecantikan di Suhat Malang. Turun sedikit, oke, naik ke atas Bu, naik ke atas. Itu yang di salon kecantikan di Suhat Malang itu klik Bu. Klik suka dulu. Klik suka. Sudah Pak. Dah. Bu gini, Ibu nanti yang ada di Malang, rekan-rekan yang ada di Malang, tolong kasih yang udah berteman sama Ibu Stevi, tolong kasih like di halaman yang sama. Ininya seperti itu. Kasih like di tempat yang sama. Supaya apa? Halaman ini bisa bertahan. Atau nanti Ibu mau bikin yang lain bisa Bu. Misalnya salon kecantikan. Atau misalnya rias pengantin Suhat Malang. Jasa rias pengantin. Bisa. Salon kecantikan dan bridal. Bisa. Dibikin seperti itu ya. Oke, sekarang balik keluar. Ibu klik yang Hoya Salonnya. Oh, ini fanpage-nya Ibu berarti ya, username ya. Oke. Kalau Facebook pribadinya Ibu boleh saya tahu Bu? Pak.
Ada Facebook pribadinya Ibu? Saya. Hah? Kalau Facebook pribadinya Ibu ada? Ada Pak. Ini. Oke. Nah ini ya, Bu turunin ke bawah. Geser. Turunin ke bawah. Oh, enggak bisa ya? Oke, Kok lagi muter ya Pak? lagi nge-lag ya. Perhatiin saya punya dulu ya. Iya Pak. Ibu close dulu, Ibu close dulu. Saya share screen. Saya ambil alih Facebook. Nah, begini Bapak Ibu, perhatikan. Ini 1 menit yang lalu, saya bisa begini Bapak Ibu. Ada titik 3. Jadi saya sebagai pedagang internet, saya harus begini. Orang ketika masuk ke Facebooknya Petrus Suganda, pelatih digital marketing, dia turun ke bawah. Ini ada postingan yang saya pin. Postingan yang disematkan. Jadi Bapak Ibu, ini tanggal udah 14 April, udah beberapa hari yang lalu saya buat. Saya bisa ngepin, caranya gimana? Klik titik 3 ini, ada tulisan gini, lepaskan sematkan postingan. Jadi Bapak Ibu, Facebook itu mengizinkan untuk ngepin. Jadi kalau Ibu Stevi misalnya bergeraknya di bidang salon kecantikan, pernah posting di postingan Facebooknya Ibu Stevi tentang rias pengantin, tentang salon kecantikan, tentang rambut, itu banyak yang nge-like orang-orang, banyak yang komen, kasih komentar bagus, Ibu bisa pin. Jadi orang pas begitu masuk ke Facebooknya Ibu, oh tahu, Stevi adalah pemilik salon dari Hoya Salon. Kenapa ngepin? Sebelumnya saya juga melakukan seperti ini. Kalau saya lepas pinnya, si 14 April ini hilang. Perhatikan deh. Saya turunin di bawah, saya sapu lagi. Yang atas adalah ini Bapak Ibu. Ini dia yang paling atas. Perhatikan ya. 15 menit yang lalu, saya udah kehilangan. Saya harus cari. Saya turun ke bawah. Nah ini nih, yang saya bilang. Saya menarget GVC Bekasi Trade Center untuk baju, konveksi seragam. Saya turun ya. Pelan-pelan. Nah, 14 April. Saya mau ISO 22.000 ini ada di atas. Saya klik ini, sematkan postingan. Saya sapu. Ada di paling atas. Jadi orang begitu masuk ke Facebook saya, dia tahu bahwa apa? Petrus berjualan seminar training tentang apa? Tentang namanya ISO. Ini bisa digonta-ganti. Bu Tanti, apa Facebooknya Bu Tanti ada barang produk dagangannya Ibu? Facebook pribadi ya Pak ya? Iya. Nggak Kalau ada. tidak ada, berarti tidak bisa ada yang dipin. Tapi kalau ada, Ibu bisa ngepin. Saran saya begini, hari ini Bapak Ibu belajar, coba. Saya sih berharapnya kita bisa langsung praktek ngelihat supaya apa? Bapak Ibu tuh bisa masuk ke dalam Facebooknya, mengisi kata kunci di awal, di tengah-tengahnya ada nomor kontak, di bawahnya lagi ada tag. Contohnya kayak apa Pak Petrus? Contohnya kayak gini. Saya udah bikinin contohnya. Seperti ini, saya tulis seperti ini. Tuh dia, ada linknya. Kalau yang tag, tunggu sebentar ya. Kalau yang tag tadi kayak aluminium. Udah lengkap itu aluminium. Kusen aluminium. Nah, ini dia.
jual kusen aluminium, di atasnya kata kunci. Ini bukan punya saya, sorry. Tunggu bentar. Oh iya Deng, saya punya. Maaf, Petrus Suganda diposting di grup di Petrus Suganda. Atasnya kata kunci, bawahnya memang keterangannya. Jadi Bapak Ibu, saya ada keterangannya. Jadi saya tulis nomor HP-nya ada wa.me. Ini nomor HP orang aslinya Bapak Ibu. Ya, tuh lihat di bawahnya. Saya masukkan gambar-gambarnya. Kalau Bapak Ibu ngelihat gambarnya, saya klik, isinya ada juga keterangannya. Semua saya tulisin keterangannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mau, tuh, perhatikan, saya mau supaya orang bisa ngelihat dengan jelas. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau supaya Bapak Ibu mencoba mulai isi. Karena kita nggak saling friend, memang nggak saling follow, jadi saya nggak bisa pantau Bapak Ibu nih. Tetapi saya mau sama Komsel setidaknya sudah isi dipakai. Saya kasih contoh. Petrus Suganda. Nah, begitu saya buat seperti ini Bapak Ibu, ya perhatikan ya. Saya memasukkan apa? Ada kontaknya, tinggal dipencet. Orang Indonesia kalau saya bilang sebenarnya agak males untuk nyatet nomor HP kita lagi untuk ngetik ulang. Jadi saya pakai gini, daftar segera wa.me 62, kasih nomor HP-nya, orang bisa klik langsung masuk direct ke tempatnya saya. Kalau ini kosong ya Bapak Ibu yang nggak ada gambar, jadi saya lewatin. Nah, perhatikan. Ini salah satu klien yang saya kerjakan untuk di Tulung Agung. Jadi Bapak Ibu postingan aslinya tuh sebenarnya ini. Kalau saya kasih 8 jam yang lalu. Dia yang mengerjakan, dia udah paham, udah kasih tahu. Saya udah kasih tahu kata kuncinya. Dan hashtagnya. Tetapi saya share. Saya share ke tempatnya saya, tapi Bapak Ibu perhatikan. Begitu saya share, saya copy ulang ininya, saya masukkan ke Facebook saya. Contoh, Adi Putro saya share nih malam ini. 9 jam yang lalu Adi Putro saya share apa yang dia posting kemarin, saya share. Saya copy begini Bapak Ibu, saya copy selengkapnya. Saya juga mau ambil bawah-bawahnya. Ctrl C, saya share di Facebooknya saya, tapi jangan yang publik, karena kalau langsung publik langsung dia masuk kayak gitu. Bagikan ke beranda, ada bolpennya, ada gambar pensilnya. Ini dari HP ya, dari PC ya, bagikan ke beranda. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kan postingan aslinya kan si Adi Putro Bapak Ibu, yang orang Tulung Agung itu. Ya, saya beginiin, location Tulung Agung, Jawa Timur. Saya kirim. Saya masuk ke Facebooknya saya Bapak Ibu. Turun ke bawah, saya share screen, saya refresh, saya turun ke bawah, lihat, baru saja, saya copy ya Bapak Ibu ya, engsel pintu kabinet, saya coba cari di ininya, pencarian daripada si Facebook, saya bisa menemukan postingan saya loh Bapak Ibu sebenarnya tuh. Engsel pintu kabinet. Memang benar. Tapi orang lain pun juga bisa menemukan saya punya Bapak Ibu. Kalau saya share itu ke grup.
Jadi Bapak Ibu, Facebook itu sebenarnya powerful, tapi kalau kita tahu rahasianya, celah-celah mananya aja yang bisa dipakai. Ketika saya klik di Tulungagung, locationnya saya sebenarnya saya sedang ada di Tulungagung, seolah-olah berada di Tulungagung. Saya membantu orang ini supaya postingannya makin lama makin banyak. Dia merasa loh ada banyak benefit, keuntungan. Karena apa? Dari awalnya dia cuma tulis biasa-biasa aja, dia bisa dapetin yang namanya setidaknya ngerti cara penulisannya. Nah, kalau seumpamanya Bu Stevi, Pak Simon, Bu Tanti punya bisnisnya masing-masing, nanti posting di Facebook profile, saya sarankan harus berani posting di Facebook profile. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu yang bisa diviralin sama teman-teman kita. Kita itu juga makhluk sosial, saling nge-like mereka. Kita like, mereka lagi apa, kita kasih. Facebook itu digunakan untuk sesuatu kekuatan yang besar, Bapak Ibu. Ini masih banyak fitur-fitur yang tersembunyi. Saya yakin masih banyak fitur-fitur yang tersembunyi. Saya pakai loh Bapak Ibu. Ya biarin dulu aja, nggak apa-apa. Yang penting orang cari bisa ketemu. Seperti itu. Contoh yang ini. Saya turunin ke bawah ya. Ada tulisannya begini. Kemarin produsen langsung. Saya copy loh Bapak Ibu. Coba, sorry, mungkin nggak kelihatan kekecilan ya. Kekecilan, siapa tahu kekecilan. Bentar ya Bapak Ibu ya. Gini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kasihan mabok nih. Nah, dah. Produsen langsung. Konveksi kaos polos, kaos distro, kaos lengan panjang, kaos hitam, kaos apalagi, kaos promosi murah. Ini kata kunci semua, saya set di depan. Ketika orang nanti cari, bisa ketemu. Ada tulisan HP-nya wa.me. Ya. Kenapa Ibu? Karena kalau saya klik langsung masuk ke owner. Nah, ini hasil dari SEO saya. Saya ulang lagi tulisan yang ini. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, saya tutup ya. Pelan-pelan perhatikan. Tadi di setiap postingan, ini kita adu rajin. Golden nuggetnya adu rajin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu istilahnya maaf ya, nggak ngadu rajin, nggak tahu tekniknya, repot. Jadi ini saya copy ulang. Saya copy dari PC saya enaknya saya Ctrl C, pas masuk di sini saya edit Bapak Ibu, saya bisa edit, saya masukin lagi, saya paste, anak Excel kabinet tadi terakhirnya, selesai edit, satu halaman satu gambar, semuanya saya masukin. Kenapa? Karena kalau ada orang nyari gini, konveksi seragam karya, bisa ketemu yang gambar ini, bisa ketemu gambar ini, bisa ketemu gambar yang ini, bisa ketemu gambar yang lain. Itu tujuan saya Bapak Ibu. Itu tujuan saya. Ya. Jadi apa yang bisa saya kerjakan buat Bapak Ibu? Sekarang latihanlah untuk menulis kata kunci ini. Bisnis Anda apa? Bisnis Anda misalnya jual ayam goreng atau yang lainnya. Perpajakan brevet A misalnya. Atau apalagi? Misalnya jual gudang. Langsung tulis jual gudang, lokasinya di mana. Titik. Gudang untuk apa? Kasih tahu gudang untuk penyimpanan. Kata kunci. Nah, saya ngomong di awal, kita harus kuat di riset kata kunci. Jadi saya mau supaya Bapak Ibu tahu, kalau saya bisnisnya salon, itu adalah salon kecantikan, salon khusus wanita, apalagi bridal, katanya apalagi hairstylist, kata kuncinya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bikin seperti ini. Ini yang coba saya bikin. Kurang lebih seperti itu. Tapi apa Bapak Ibu?
bisa powerful, ngedukung. Isinya kalau ketemu di Google pun masih bisa bagus. Saya ngetes ya, saya nekat-nekat juga nih. Coba Bapak Ibu, saya coba ya, konveksi seragam karyawan Bekasi. Coba ya. Konveksi seragam karyawan Bekasi. Nah, ini dia. Ini YouTube-nya saya keluar, Petrus Suganda, kelihatan ya. Karena apa, Bapak Ibu? Masih sama, mau YouTube kek, mau Facebook kek, kata kuncinya dulu kita dapetin. Supaya apa? Kita kuat. Kalau kita nggak main di sini, latihannya adalah di Facebook. Sekali lagi latihannya di Facebook. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bilang gini, aku maunya langsung lompat aja ke IG, boleh, nggak apa-apa, bisa juga. Tetapi kekuatan penulisan itu adanya di Facebook. Nanti dia bisa share kemana-mana. Ini loh, kekuatannya di sini nih, dibagikan. Satu gereja ada 119 orang. Andai kata satu aja orang nge-share, viralin restorannya temennya, tempat makan temennya, daripada kita nge-share yang lain, kita sharein yang kita punya, ini sangat amat bagus. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya buka ruang supaya Bapak Ibu bisa bertanya atau apapun, coba Bapak Ibu perhatikan apa yang saya tulis belakangan ini. Udah kelihatan ya? Ini kusen aluminium yang tadi. Saya locationnya, saya selalu cari tempat-tempat yang padat. Karena saya jual seminar. Saya apa? Grand Sleepy Tower, daerah perkantoran. Saya target ke sana. Ketika orang ketik jadwal training atau jadwal pelatihan, siapa tahu training finance, bisa ketemunya saya. Di Grand Sleepy, misalnya mereka lagi mau update status Grand Sleepy. Dan mereka ketemu, ada tulisan seperti ini. Bisa, boleh. Tuh, kawasan industri Jababeka Cikarang. Karena apa? Saya jualan baju karyawan. Saya mengoptimasikan baju jualan karyawan. Supaya apa? Bisa mudah ditemukan. Location-locationnya. Konveksi baju koki, baju chef, baju apron, baju celemek, topi koki, apa segala macam. Saya postingnya di mana? Di Facebook. Padahal mana? Untuk ngedongkrak dia punya website juga. Jadi teman-teman yang sudah punya website, share-lah di Facebook. Karena itu bagus, saya bilang. Habisin lagi. Jadwal training tadi, sama kata kunci. Bapak Ibu coba perhatikan. Saya selalu nulis gini. Jadwal training ahli K3 listrik, jadwal pelatihan ahli K3 listrik. Training sama pelatihan itu cuma terjemahan. Training kan bahasa Inggris, pelatihan itu bahasa Indonesia. Pelatihan sertifikasi, kurang lebih kayak gitu. Saya padu padankan. Ini sebenarnya kekuatannya kita di riset. Nah, Bapak Ibu, saya juga ingin memastikan Bapak Ibu mencantumkan nomor WA Anda. Sekali lagi, orang Indonesia itu agak malas kalau disuruh supaya ketik ya nomor HP saya ya. 08998121246. Lebih baik saya bikin kayak seperti ini, dia langsung bisa masuk kayak gini Bapak Ibu. Kita mesti bikin seperti ini. Mau tidak mau harus praktek. Nah, cara prakteknya supaya apa? Bisa kelihatan dan saya bisa koreksi. Saya mau Bapak Ibu, kita bisa mengkoreksi. Coba Bapak Ibu, karena saya nggak bisa ngelihat semua ke Bapak Ibu, pakailah tagar yang sama. Pakailah tagar yang sama. Yuk, kita gini. Saya masuk ke Facebook ya Bapak Ibu ya. Saya cek gini. Tagar, hashtag ya, kelas ICI. Saya nggak tahu ya. Nah, Bapak Ibu,
yang sudah bikin mencoba, yang sudah buat, tolong kasih tagar kelas ICI di postingannya. Coba, saya masuk ke Facebooknya saya dulu. Saya turunin. Yang ini saya edit posting. Tanda tagar kelas ICI. Saya simpan. Bapak Ibu yang sudah buat ya postingan di Facebook yang seperti saya ajarkan, pakai tagar kelas ICI. Ya. Tagarnya tanda tagar kelas ICI. Supaya saya bisa ngeliat. Ini memang nggak bisa tampil malam ini juga semuanya. Ya. Tapi setidaknya begitu kita refresh, kita bisa ngeliat. Oh, ada yang kemarin satu kelas sama kita. Kelas ICI. Udah masuk. Oke. 2 tuh udah masuk. Iren Amelinda. Saya kasih like. Saya klik ini nih. Iren, coba lihat. Saya klik. Saya kasih suka. Kenapa? Supaya awet, Ren. Supaya awet. Oke, yang lain. Supaya saya bisa perhatiin. Kasih. Baru 2. Oke, good. Kasih like dulu. Teman-teman yang lain kasih like. Langsung kasih like. Suka. Saya ketik komen. Mantul. Yang lain 113. Ayo kelas ICI. Supaya saya bisa pantau Bapak Ibu sekalian udah bener belum bikinnya. Nanti Mira kasih, Hoya Salon kasih ke yang lain, kasih like ya. Bikin location kalau seumpamanya udah location. Nah ini nih, tadi kan udah ya. Saya udah ngasih like belum ya? Suka. Ayo, semua yang lain bantu. Yang pakai Facebook nge-like-in. Nah, saya buktiin. Tunggu sebentar. Bu siapa namanya? Bu Stevi, gambar yang paling bagus yang mana, Bu? Karena saya mau ini, Bu. Mau nge-share. Yang bawah aja, Pak. Yang color aja, Pak. Hah? Color, pewarnaan. Tapi Ibu ada di kelas ICI-nya, di yang ini. Saya kasih kelas ICI sebentar ya, Pak. Nah, Ibu kalau mau yang mana yang bisa di-share? Ini yang gitu. Bisa sih, Pak. Oke, siap. Kelas ICI. Nah, ini udah oke nih. Nah, Ibu udah praktek ini namanya. wa.me. Kelas ICI, coba saya lihat lagi. Yang lain ayo. Praktek. Oh ya, salon tadi udah. Ini delete udah. Nah, ini dia reseller. Oh, pinter ini. Keren ini. Yohanan Manurung. Tuh. Mantul. Jadi jangan segan-segan. Ini siapa nih? Yohana. Yohana, saya masuk ke Facebooknya kamu ya. Yohana, saya masuk ke Facebooknya kamu ya. Maaf ya. Jadi gini Yohana. Saya kan belum ngelihat bawahnya. Nah, kamu kalau seumpamanya ini, kamu bisa klik titik 3 ini, kamu pin.
ketika postingan ini, oh udah disematkan, sip, mantap. Ini langsung praktek ini. Jadi cari yang mana yang paling itu, langsung dipin. Ya, langsung dipin. Coba rapikan, Yohana. Begini, karena ini sudah posisinya di atas, Yohana. Saran saya, selain ayat, kamu masukkan untuk pemesanan. Jadi edit dulu, Yohana Manurung. Silahkan diedit Facebooknya. Yang ini ya, yang khusus yang ini ya. Untuk pemesanan Clover Ani. Jadi kamu kan paling tahu nih produknya apa. Jelasin bla 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 blanya. Kalau happy Sunday good people doang udah oke lah, nggak apa-apa, nggak masalah buat saya. Tetapi kan mau jualan, berarti kamu harus mengganti ini, kamu edit, ya, masukin yang namanya belinya bagaimana, pemesanannya apa, edit. Sekarang masuk ke Facebookmu, klik yang ini 3, nanti masukin yang tadi kayak wa.me untuk pemesanan, jika mau. Tapi kalau tidak mau, saya skip, saya lewat, nggak apa-apa. Oke? Saya tunggu ya, Yohana Manurung ya. Kelas ICI. Saya masuk lagi kelas ICI supaya saya bisa ngeliatin ini praktek nggak orang-orang. Wah, mantul ini. Sudah disuka. Oke. Yang berteman langsung share. Ini akan jadi ini loh. Apa istilahnya, jadi fanpage. Bapak Ibu sebenarnya udah jadi fanpage. Ini bener orang Bandung ya. Udah jadi fanpage ini. Saya seneng. Yang penting praktek. Ayo praktek. Kalau nggak praktek, kita mungkin Bapak Ibu juga bingung juga. Saya juga baru dapat hikmat dari Tuhan, mesti pakai hashtag. Kita mesti kerjain bareng-bareng. Mana yang belum lagi? Pak Philip, saya kasih like tadi udah. Kalau mau bikin location. Bikin locationnya. Sunter Agung. Kalau ini lokasi benernya ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang sudah lewat pun nggak apa-apa, bisa. Bu Jen, kalau mau dibikin location bisa, nggak apa-apa, bisa. Oke, Bu Jen udah jadi nih. Ya. Bu, bisa nggak gini? Maaf. Chat WA-nya, saya gedein ya Bu Jen punya ya. Chat WA-nya Ibu Jen tolong diklik ini, masuk wa.me garis miring 62 nomor HP Ibu. Coba. Saya mau ini langsung orang ngeklik masuk ke tempatnya Ibu. Begitu klik nomor telepon ini. Ibu Jen ada bersama dengan saya ya, pasti ya. Oke. wa.me garis miring 62. Nomor HP-nya dimasukin, tapi 0 jangan dimasukin. Kalau sudah, simpan. Coba. Saya refresh lagi. Salah Bu. Maaf, bukan salah ya. wa.me garis miring 62. 62 itu negara Indonesia. 62. Nolnya nggak usah dipakai. 8. WA-nya juga pakai kecil nggak apa-apa Bu. wa.me. Tapi ingat ya, nanti formatnya kayak begini.
Garis miringnya 1 ya Pak? Iya, garis miringnya 1. Sudah Bu Jen, saya refresh ya. Yang lain ayo praktek. Oke, Bu Jen masih belum, saya ngeliat ya. Kok gini Bu? Nah, nomornya 08-nya masih masuk Bu, 0816-nya masih masuk. Yang nolnya itu hilang aja. Nomor HP Ibu kan tadi kan 0816 sekian. Nolnya aja yang dibuang. Jadi abis 62 langsung 8 16 sekian. Begitu. Yuni yang bukan Yuni ya, Petrus 3. Hah? Petrus sudah ada 2, udah ngetikin buat Ibu Jen. Ayo refresh. Nah, kalau saya klik nih Bu ya, lihat nih. Ini langsung masuk ke WA-nya Ibu, begitu. Kan orang maunya langsung mesen, mau pulang. Ya, nanti bisa dirapikan. Lokasinya di mana? Salatiga. Berarti nanti edit location-nya Salatiga. Cari Bu, Salatiga itu daerah-daerah yang padat, yang rame, yang istilahnya anak kampus pun boleh, universitas pun boleh, tempat perkantoran pun boleh. Ibu tag nggak ada salahnya. Karena apa? Mau menarget ke sana. Jadi secara tidak langsung saya punya murid ada di Salatiga, namanya Ibu Jen. Jadi bisa ngerti, paham, ya. Nanti cari lagi kelas ICI lagi. Udah masuk, kita jajah satu-satu, kita lihat. Masuk, mulai. Nah, kalau sudah ini promonya udah lewat ya Bu ya. Soalnya Februari 2022 ya, udah lewat ya. Nah, oke. Nah, ini Bu Feni Albert, betul. Oke. Langsung saya share. Bagikan ke, nggak usah saya copy ya Bu ya. WA.me-nya sorry, maaf. Oh, please WA. Oke. Saya langsung public aja, udah. Grosir eceran, tunggu bentar. Karena juga saya ngelihat Facebook pasti ini ibaratnya kan istilahnya bakal terkaget-kaget juga dia. Nah, ini Bu Yohana Manurung. Oke, coba bentar. Saya ngeliat Ibu punya ya. Murid dari Medan. Tadi udah diganti belum Bu Yohana? Saya lihat ya. Good. Ini WA.me-nya salah Bu. WA.me-nya salah. Jadi nggak usah pakai HTTP. Kalau mau pakai HTTPS atau WA.me bisa. Garis miring. Nggak usah pakai plus 62 lagi. Hapus plusnya. Hapus plusnya. Oke, hapus plusnya. Oke, saya keluar lagi, saya cari lagi. Hapus ya. Bentar, kelas ICI. Ibu Jen tadi udah, Somai tadi udah saya share. Ini tuh bentar nih, grosir eceran. Ini mesti dijelasin ya Bu Yohana ya. Grosir dan eceran termurah di Jawa Barat karena orang belum tentu masuk ke tempatnya kita. Ini apa, underwear ya? Jadi gini Bu, Ibu harus menjelaskan bahwa ini Ibu jual underwear, ukurannya apa, ukuran, jenisnya, nama kainnya berapa. Kalau mau info lengkap, ini sangat udah oke, tapi masih perlu dilengkapkan. Tidak dilengkapkan malam ini bisa, nggak apa-apa, tetapi Ibu harus lengkap. Karena apa? Ibaratnya kalau kejebur sekalian basah, dirapikan.
Dan tambahkan nanti ya hashtag-hashtag yang lain ya. Jual grosir underwear. Selain underwear, celana dalam, pakaian dalam. Tanda tagar pakaian dalam wanita, pakaian dalam pria. Kurang lebih seperti itu. Jawa Barat pun banyak. Ada apa aja? Cirebon sampai mana? Sampai Bandung juga masih Jawa Barat semuanya. Bisa dimasukkan. Grosir, tanda tagar, grosir, pakaian dalam Bandung, nyambung semua. Grosir, pakaian dalam Bandung, nyambung semua. Turun ke bawah saya lihat. wa.me, oke, kelas ICI. Nanti saya share ya Bu ya, besok-besok saya share. Karena saya tidak bisa share semuanya. Saya tidak bisa share semuanya. Ini udah belum ya tadi ya? Nah, ini kalau yang ini enggak apa-apa. Pakai 08 ini enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi kalau sampai WA harus pakai wa.me. Jos, keren ini. Siapa namanya? Ade Octavia Sirait. Jos, keren. Dari Kisaran. Kisaran itu berarti Sumatera ya. Oke. Pak Rizal, saya sudah melihat murid-murid yang 113 ini sudah mulai berpraktek. Tinggal mereka dimobilisasi supaya apa? Rajin, giat. Ingat, teman-teman ini yang kelas ICI ini bisa saling share juga loh. Yang Sioma yang ada di Jawa Tengah kan bisa nge-share yang namanya apa istilahnya yang tadi jualan ibu yang jual madu itu kan bisa nge-share, masih sama-sama. Silahkan ya. Silahkan di-share. Saling nge-share. Saya turun ke bawah lagi. Didit. Nah, Dit udah mulai nih. Di food. Oke, sorry. Minta maaf ya, aku main itu doang. Turun ke bawah. Udah benar. Ayo praktek. Ternyata gampang ya. Anda bisa praktek, saya seneng. Ini udah belum ya tadi ya? Belum like. Post ya. Nanti tinggal post, tinggal nambahin, tinggal apa. Anda punya kesempatan untuk menambah-nambahkan. Anda punya kesempatan untuk menambah-nambahkan. Anda punya kesempatan untuk menambah-nambah. Lagi dekor, oke. Tadi udah di like belum ya ini ya? Udah ya. Tunggu bentar ya, saya turun ke bawah ya. Oh iya, salon. Nah ini ya, yang ini ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Jadi saya share ya, besok ya saya share. Ini udah keren ini. Oh, terima kasih udah masukin nama saya. Thank you. Nah, ini. Nah. Oke, saya stop share ya. Saya stop share. Bapak Ibu tolong nyalakan kamera. Gimana? Ternyata Anda sama saya bisa dapat manfaat. Sekarang PR-nya Anda
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tinggal menambahkan postingan, tinggal saling share.